Hello everyone, selamat datang kembali di channel Azizwak. Sebelumnya aku sampaikan kalau misalnya ada salah kata atau info yang kurang, tolong sampaikan tulis di kolom komentar. Seperti biasa, kalian dengar aja video review ini tanpa harus lihat soalnya. Kalian bisa juga dukung channel ini dengan sahur-sahur Azizwak, link ada di deskripsi. Di konten review kali ini kita akan bahas movie anime yang tayang pada tahun 2025 lalu, yaitu Kobayashi no Maid Dragon Samizikaria no Ryu. Sebuah movie yang menurutku cukup apa bedanya kalau mending ditayangin 3 episodean aja di season selanjutnya. Tapi buatku, konflik yang dihadirkan di movie ini aslinya B aja. Namun seperti biasa, karena ini movie, Kyoto Animation buatnya jadi cukup berbeda, terutama di bagian grafisnya. Singkat cerita, movie ini berfokus pada Kana, bocil naga kesukaan kita semua yang diminta bapaknya si Kimin Kamui pulang ke dunianya. Karena diminta balik bapaknya, karena sebelumnya gara-gara Kana, orb naga yang Kimin Kamui miliki dipecahin. Nah, energi orb tadi kesimpan di dalam diri Kana. Emang orb naga itu mau dipakai buat apa dan kenapa baru sekarang? Jadi, di dunia sebelah, fraksi penghancur dan fraksi harmoni lagi bertikai dan hendak berperang. Si Kimin ini butuh banget orb naga biar bisa jadi kunci kemenangannya. Si Kobayashi yang awalnya papasan terus minum-minum bareng jadi nggak respect dong. Masa datang jauh-jauh dari dunia sebelah cuman minta anaknya sendiri ngembaliin orb. Bukan tanya kabar kek, sayang-sayangan kek. Atau yang paling simpel aja, kenapa nggak kasih aja orbnya dan walk away aja? Biar udahan gitu nggak ada urusan. Ya kali anime nggak ada dramanya. Kobayashi pengen Kimin sadar posisinya sebagai orang tua yang harusnya perhatian sama anaknya, dan Kana pengen Kimin memberikan kasih sayang sebagai bapak anak walau hanya saat. Rupanya, justru dari drama yang manjang-manjangin durasi itu, terungkaplah sebuah udang di balik batu dari konflik antara fraksi penghancur dengan fraksi harmoni. Apakah hubungan bapak anak antar Kimin dengan Kana akan berjalan semudah itu? Apakah orb naga akhirnya bisa dibalikin? Bagaimana moralitas Kobayashi dapat memperbaiki hubungan bapak anak yang sudah berlarut-larut ini? Siapa dalang dibalik konflik antara fraksi penghancur dengan fraksi harmoni? Apakah movie anime ini cukup rekomend untuk ditonton? Ya, aku sangat merekomendasikan movie anime ini untuk kalian tonton, terutama buat kalian yang masih kumpul-kumpul bareng keluarga atau pas lagi kena macet arus balik mudik saat ini. Yang buatku suka dengan anime ini, yang pertama, movie ini tidak mengharuskan penonton baru yang belum tahu IP anime ini untuk menonton serial seasonnya, karena dikit-dikit di-spill kelas balik dan pengenalan karakter seperti biasa. Sebuah langkah yang amat jarang dilakukan di beberapa IP movie anime. Kemudian peningkatan grafis serta animasinya yang luar biasa bagus, ya namanya juga movie. Yang kurang suka dari anime ini ada dua. Yang pertama, dramanya yang dilama-lamain durasinya. Aku yakin kalau dijadikan episodean malah disingkat to the point. Yang kedua, backsoundnya B aja, apalagi pas penghujung akhir ketika adegan Kana beralih balik ke Kimin. Mungkin akunya aja yang nggak punya jiwa, atau aku nontonnya pas lagi marah-marah. Tapi aku mau disclaimer, ini aku nontonnya 2 kali tanpa skip saking aku kayak bener taiki aku gak terharu. Untuk karakternya ada Kobayashi, MC kita, yang di movie kali ini moralitasnya lebih dominan daripada di episodean yang B aja ke dalam bersikap. Karena bocil naga kesukaan kita semua yang jadi center utama cerita di movie anime ini. Tohru, maid kesayangan kita semua yang di paruh awal movie ini bimbang dengan keyakinannya untuk mengambil keputusan, padahal biasanya tancap gas aja tanpa pikir. Kimin, bapaknya Kana yang bodoh amat sama moralitas sebagai orang tua. Azat, villain di movie ini yang motivasinya juga nggak bisa kita salahkan kenapa dia melakukan ini. Lalu teman-teman circle-nya si Tohru yang di movie kali ini cukup membuktikan kalau mereka emang bukan naga biasa alias emang kuat banget. Ada Fafnir yang perannya masih sama, selalu ngandani Tohru kudu apa walaupun pedes omongannya. Elma yang masih mau support sama Tohru. Ilulu walaupun akhirnya jaga rumah di pertengahan movie sampai akhir, tapi kalau nggak gara-gara dia nggak bakal ketahuan tuh rencana Azat. Rukoa yang nyampah di akhir pertarungan. Dan terakhir orang-orang di sekitar Kobayashi seperti Pak Bosnya dan Saikawa temannya Kana. Sisanya lupa anggap karakter lewat. Sebagai catatan, di awal, di tengah, dan di akhir, kita dikasih lihat tayangan atau bahasan soal burung kedashi yang naruh telurnya di sarang burung lain. Sebenarnya, aku itu tidak paham korelasinya burung kedashi sama yang terjadi di sepanjang movie anime ini.
Mungkin akunya aja yang tolol kali. Atau maksudnya nyinyirin soal hubungan Kobayashi dengan Kana sebagai pengganti orang tua? Ya, kasih tahu dong di kolom komentar. Lalu ini masalah selera aja ya. Aku nggak paham kenapa si Azad ini nggak disikat di akhir film. Aku tuh mikirnya, bukannya ini malah jadi nambah masalah ya di masa mendatang? Atau karena movie ini bakal ditonton anak-anak, biar jadi edukasi kalau villain itu nggak harus dikelarin kalau udah kalah. I don't know. Ini sebuah interpretasi dariku ya sebagai penonton. Di akhir saat Kana comeback, si Tohru kan bilang kalau dia cemburu kalau si Kobayashi ini belani Kana balik. Nah, apa yang dilakukan Kobayashi jika hal yang sama terjadi pada Tohru? Tahu jawabannya apa? Kobayashi bilang, aku akan ambil cuti. Buat yang nggak aneh, latar waktu movie ini adalah Kobayashi posisinya lagi cuti berbayar. Artinya apa? Ya, Kobayashi akan berkali-kali lipat melani Tohru biar kembali padanya lebih dari Kana di movie ini. Untuk rating ada di layar ini ya. Movie Kobayashi Sanchi no Dragon ini bisa dibilang bagus banget secara visual dan animasi, tapi B aja ceritanya buatku. Sekali lagi, ini masalah selera aja. Namun kuharap dengan adanya movie ini memberikan tanda-tanda kalau IP ini punya season 3-nya di masa mendatang. Gimana? Sudah selesai ngerjain tugasnya? Sudah selesai dengan hal sekarang? Good. Jangan lupa subscribe channel ini biar segera dapat alasan. Jangan lupa like, comment, barangkali kalian merequest bahas apa di next video. Thank you everyone. Bye.